Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suatu hari, ada seekor ulat bulu yang berjalan-jalan di taman bunga. Ia begitu kagum pada keindahan taman bunga itu. Ia sangat gembira ketika tiba di dekat rumpun mawar itu. Ia memandang dengan kagum dan berdecak heran melihat mawar yang sangat indah. Ulat itu berjalan mendekati mawar-mawar itu. "Hai, siapa itu?" seru salah satu mawar terkejut. Aku ulat bulu," jawab ulat bulu takut-takut. "Hai, ulat bulu, apa yang kau lakukan di sini?" kata bunga mawar yang lain. Aduh, jangan dekat, nanti aku gatal semua," teriak bunga mawar yang paling dekat dengan ulat bulu itu. "Maaf, tapi aku hanya ingin mengagumi keindahan dan keharumanmu sebentar saja," jawab ulat bulu. Tetapi bunga-bunga mawar itu tetap merasa jijik dan mengusir ulat bulu itu. Beberapa minggu berlalu setelah ulat bulu diusir oleh bunga-bunga mawar di taman. Musim semi pun tiba dan bunga-bunga mulai bermekaran. Mereka memamerkan kelopak yang begitu indah, meliuk-liukkan tangkainya yang tertiup angin sepoi-sepoi. Banyak kupu-kupu yang berterbangan dengan sayap yang begitu indah. Salah satunya adalah ulat tadi. Semua bunga jatuh cinta pada kupu-kupu itu dan berusaha menyapanya. "Hai, lihat ada yang datang kemari." "Aduh, indahnya, tentu menyenangkan kalau ia mau singgah sebentar di mahkotaku," kata mawar yang lain. "Tidak, ia harus bersamaku, karena kelopakku paling indah di antara kita," sambut mawar yang lain. Mendengar bunga mawar itu saling berebut, kupu-kupu itu menjadi sangat bangga. Ia mengelilingi rumpun bunga mawar itu, lalu terbang memutar, merendah, dan tiba-tiba melesat tinggi. Kemudian ia terbang melompat-lompat di atas kelopak bunga-bunga mawar itu. "Mawar yang indah, bolehkah aku singgah sesaat di mahkotamu dan mengagumi kelopakmu yang begitu indah?"
kata kupu-kupu itu dengan santun. Ya, tentu. Ah, senangnya, jawab mawar serentak. Ingatkah kalian pada ulat bulu yang beberapa waktu lalu datang mengagumi keindahan kalian? Ah, iya, dia mau membuat kami geli. Bulunya itu pasti akan membuat kami gatal sepanjang musim. Tapi jangan takut, dia telah pergi jauh dan tidak akan mengganggu kemolekan kami. Seru bunga mawar dengan sombong. Oh ya, tidak tahukah kalian kalau ulat bulu itu sekarang sedang berada di taman ini? Dia sedang mengagumi keindahan kalian. Sambung kupu-kupu itu. Hai, tidak mungkin. Di mana dia? Suruh dia pergi, cepat. Serga bunga-bunga mawar. Di sini, akulah ulat bulu itu. Sekarang aku adalah seekor kupu-kupu. Jawabnya sambil terbang, meninggalkan rumpun bunga mawar tersebut. Don't judge the book by its cover. Jangan menilai buku hanya dari covernya saja. Kalimat bijak ini menasehatkan agar kita berhati-hati menilai orang lain hanya karena apa yang nampak dari luarnya saja. Bukankah banyak orang lebih gemar melakukan sesuatu yang lebih kepada orang lain berdasarkan hasil penilaian terhadap orang itu? Jika dia terlihat kaya dan terpandang, maka dia akan diperlakukan secara istimewa. Sebagai surat pastoral, Yakobus mengkritik pola tindak seperti itu sebab bertentangan dengan ajaran Tuhan. Menurut Yakobus, ukuran melakukan kebaikan kepada setiap orang janganlah sampai terjebak pada pola memandang muka. Tetapi hal itu haruslah dilakukan dengan sebuah landasan berdasarkan hukum utama. Hukum utama yang dimaksud adalah hukum Taurat. Sebagaimana tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh manusia seharusnya terkategori sebagai sesama manusia, entah ketika ia susah atau gembira, kaya atau miskin, pejabat atau jelata, harus menerima perlakuan perbuatan kasih yang seimbang. Itulah yang dituntut dari firman Tuhan ini. Yakobus dengan keras dan tegas menyatakan dalam ayat 9, apabila tindakan kasih hanya dilakukan dengan memandang muka dan tidak adil, itu adalah suatu pelanggaran dan merupakan perbuatan dosa. Karena itu, marilah lakukan yang terbaik kepada semua orang, tanpa harus melihat siapa mereka. Lakukanlah sebagai wujud perbuatan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika melayani di tengah persekutuan jemaat, layanilah setiap orang dengan tulus, tanpa memilih, yakni mengabaikan yang satu karena kekurangannya, dan mengutamakan yang lain karena kekayaan dan jabatannya. Ketika terlibat dalam persekutuan umat Tuhan, berikan dan lakukan yang terbaik, bukan berdasarkan siapa yang melayani atau dengan siapa kita terlibat bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang membimbing, menuntun, mengarahkan, menegur, dan menasehati kami ketika kami didapati melakukan apa yang jahat di mata-Mu. Mampukanlah kami untuk kami melayani orang lain dengan tulus hati tanpa memandang muka sebagaimana teladan yang telah Engkau ajarkan. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.